terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nah, dalam hal ini saya selaku kuasa hukum dari ahli waris keluarga Aloysius Bokilabina bersama dengan ahli waris dan keluarga lainnya perlu menanggapi hal berkaitan dengan statement yang disampaikan oleh pejabat Bupati Flores Timur Bapak Doris Ri tertanggal 6 Januari 2023. Nah, terhadap apa yang disampaikan ini perlu saya tanggapi bahwa menyangkut persoalan kasus tanah ex Kimpraswil atau tanah PU Kabupaten Flores Timur. Nah, dalam hal ini perlu kami tekankan hal berkaitan dengan putusan PK putusan PK nomor 703, bahwa dalam hal ini terkait dengan pertimbangan putusan PK nomor 703 tersebut hanya menguraikan hal berkaitan dengan pertimbangan ganti rugi. Sehingga dalam hal ganti rugi ini pada awal putusan menyatakan adanya penolakan terhadap tuntutan ganti rugi oleh keluarga Aloysius Bokilabina terhadap Pemda Kabupaten Flores Timur. Perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya pertimbangan hukum menyangkut ganti rugi, maka terhadap status tanah itu masih menjadi pertanyaan. Apakah di dalam pertimbangan PK itu tercantum secara jelas menyangkut status kepemilikan tanah? Dalam hal ini, terkait dengan status kepemilikan tanah oleh keluarga Aloysius Bokilabina pada gugatan tersebut secara nyata dalam putusan pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi Kupang itu secara jelas menyebutkan tanah ex Kimpraswil adalah sah milik dari Bapak Aloysius Bokilabina. Nah, terhadap pertimbangan hukum yang disampaikan pada tingkat PK tidak pernah tercantum hal berkaitan dengan kepemilikan tersebut. Nah, sedangkan statement yang disampaikan oleh pejabat Bupati Kabupaten Flores Timur yang menyatakan bahwa tanah ex Kimpraswil adalah milik dari Pemda Kabupaten Flores Timur jelas menjadi teka-teki bagi kami ahli waris dari keluarga Aloysius Bokilabina. Kenapa demikian? Karena dari sudut kacamata manakah Pemda dapat mengklaim kepemilikan tanah ex Kimpraswil tersebut adalah sah milik dari Pemda Kabupaten Flores Timur? Karena sesuai pertimbangan hukum dari putusan PK yang menjadi alas hak kepemilikan Pemda Kabupaten Flores Timur dalam pertimbangan tersebut adalah sertifikat hak pakai, di mana dalam sertifikat hak pakai untuk naik kedudukan dia sebagai pemilik atas lahan itu harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria, sehingga dari status kepemilikan hak pakai menjadi hak milik. Dalam hal ini, apakah Pemda Kabupaten Flores Timur sudah melakukan peningkatan dari sertifikat hak pakai ke sertifikat hak milik? Nah, beranjak daripada pertimbangan hukum tersebut, jelas menjadi pertanyaan bagi kami juga, bahwa sejauh ini Pemda mengatakan bahwa Pemda punya tanah. Sertifikat hak pakai tersebut diterbitkan tahun 1977, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dengan adanya jangka waktu yang ditetapkan tersebut hingga ke tahun 2023, maka jelas sertifikat hak pakai itu sudah daluarsa karena status yang ditetapkan hanya 25 tahun, tidak boleh lebih daripada 25 tahun. Nah, untuk perpanjangan terhadap sertifikat hak pakai itu juga harus melalui beberapa mekanisme, tidak serta-merta harus diperpanjang begitu saja. Nah, sehingga dalam hal ini keluarga Aloysius Bokilabina juga
kembali mempertanyakan berkaitan dengan sertifikat hak pakai yang menjadi bahan pertimbangan dalam putusan PK. Nah, sertifikat hak pakai tersebut apakah secara hukum diserahkan oleh negara ataukah perorangan, sehingga dalam status untuk memperpanjang sertifikat hak pakai itu subjek hukumnya jelas. Sepanjang keadaan itu tidak pernah kami ahli waris dari keluarga Aloysius Boki Labina mengetahui keadaan itu. Selanjutnya, terhadap keadaan yang disampaikan oleh John Rihi, bahwa di tanggal 25 Oktober 2023, pertemuan antara ahli waris bersama dengan pihak Pemda itu secara jelas telah ada pembahasan terakhir berkaitan dengan masalah hukum dianggap selesai terhadap konflik yang terjadi ditempuh melalui jalur kebijakan. Sepanjang ini keluarga dari Aloysius Boki Labina belum pernah mendapat panggilan secara resmi dalam rangka membahas dan membicarakan hal berkaitan dengan kebijakan tersebut. Seperti apa dan bagaimana sampai saat ini belum ada kabar dari Pemda Kabupaten Flores Timur. Ya mungkin selaku kuasa hukum hal itu saja yang mungkin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada keluarga Aloysius Boki Labina. Oke, dari 2006 proses hukum berjalan. Nah, itu zamannya Pak Bupati Simon Hayon menemu almarhum bapak saya dan mengatakan bahwa bapak, kami Pemda bisa bayar, tapi dasar hukumnya apa? Jadi Pak Bupati Simon mengajak bapak saya, kalau bisa bapak ajukan gugatan. Ketika bapak menang di tingkat pengadilan negeri pertama, kami Pemda langsung bayar. Bapak saya terima bujukan dari Bupati Simon Hayon. Terjadilah proses hukum. Ketika tingkat pengadilan negeri pertama, bapak saya menang. Bapak saya menunggu bayar dari Pemda. Proses jenjang waktu berapa kemudian, Pak Simon Hayon menemu lagi orang tua saya dan meminta, Bapak, kalau bisa kami Pemda naik satu langkah lagi, yaitu banding. Ketika proses banding di Pengadilan Tinggi Kupang, lagi-lagi keputusan itu bapak saya menang. Nah, bapak saya tunggu bayar. Sampai dengan hari ini habis masanya Pak Simon, Pemda juga tidak bayar. Berakhirlah masa Pak Simon, masuklah Pak Yosni. Ketika di zamannya Pak Yosni, pemerintah mengundang kita keluarga secara resmi mediasi di Pengadilan Negeri Larantuka dipimpin oleh Pak Ketua. Habis dari Pengadilan Negeri Larantuka, kita diarahkan ke kantor Bupati ke ruang sistem 3 Pak Mikael Ruru. Di dalam pertemuan itu sekitar ada 9 pejabat. Kita lihat ada berapa pejabat punya etikat baik. Kita keluarga cari pejabat itu nama siapa, jabatan apa, dan tinggalnya di mana. Ternyata dia itu Kabak Hukum Pak Adi Lamablawa. Ketika kami keluarga menemu di rumahnya, dia menyampaikan kami bahwa Ade, pertemuan mediasi selama ini dengan keluarga itu semua hanya bikin rekayasa. Kami pemerintah tidak punya bukti. Tapi sarankan keluarga kalau bisa lapor ke Bapak Uskup dan jual lahan itu ke Bapak Uskup. Sampainya masa terakhirnya Pak Bupati Yosni, penyelesaian juga tidak ada. Masuk ke jenjangnya Pak Bupati Anton Hajon. Di 2018, Pak Anton Hajon menyuruh salah satu stafnya yang bernama Bapak Miguel Wain menelpon saya dari Sulawesi pulang ke Larantuka. Saya pulang. Ketika tiba di Larantuka, saya dijemput ke kantor Bupati. Pak Bupati Yosni hanya menawarkan saya dikasih kapal ikan 2, bikin ruko dan uang siripinang. Nah, bujukan dari Pak Bupati Anton juga saya belum terima. Habis masanya Pak Bupati Anton, masuklah pejabat LT ini. Nah, jadi di tanggal berapa, bulan berapa, mungkin saya sudah lupa, kami pernah diundang secara resmi juga oleh Pemda. Mediasinya di ruang Pasekda, dan di dalam pertemuan itu titik terangnya juga tidak ada. Akhirnya dilanjut pada 3 bulan yang lalu, ibaratkan pertemuan oper pindah itu.
dilibatkan semua instansi terkait. Pertemuan itu juga titik terangnya tidak ada, lanjutnya di Pengadilan Negeri Larantuka. Ketika di Pengadilan Negeri Larantuka juga titik temunya tidak ada. Jadi ibaratkan dari DPR itu mengatakan bahwa hari ini kita tidak usah bicara masalah hukum lagi, kita bicara masalah kebijakan. Kebijakan inilah yang kami keluarga menunggu sampai jenjang waktu mau 3 bulan. Oh, tiba-tiba PLT pejabat menyuruh semua pegawai negeri yang ada di Flores Timur bakti ke lokasi tanah XPU. Pertanyaan keluarga pada hari ini, jenjang waktu 3 bulan ini kan keluarga menunggu. Oh, tiba-tiba Pemda turun mau eksekusi lahan ini. Pertanyaan dasar apa? Tapi saya ulangi lagi, di tahun 2017 kami keluarga melapor Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Larantuka, dan pada waktu itu Kapolresnya Pak Yandri Irsan. Ketika Pak Kapolres menyuruh anggotanya selusuri kasus ini ke Pengadilan Negeri Larantuka, ternyata kasasi ini tidak ada. Dan Pak Kapolres memanggil kami keluarga secara resmi dan menjelaskan di dalam ruang Kapolres dihadirkan oleh beberapa perwira. Pak Kapolres menyampaikan, Bapak, Mama, adik, kakak, saudara semua, saya Kapolres yang berbicara. Selama ini pemerintah tipu Bapak, Mama mereka. Kasasi itu tidak ada. Dan sampai kapanpun saya Kapolres bicara, tidak ada kasasi itu. Jadi kami keluarga juga tidak mengerti dengan sikapnya Pemda Flores Timur sampai dengan hari ini. Menipu dan terus menipu, menyiksa dan terus menyiksa rakyat. Saya rasa sekian dan terima kasih. Baik, sehubungan dengan pernyataan itu memang jelas menjadi protes bagi keluarga besar Alois Bokilabina. Nah, persoalan terhadap ganti rugi itu adalah hak konstitusi. Nah, jadi dalam hal ini klien saya selaku ahli waris yang merasa memiliki lahan atau tanah Eskim Praswil secara hukum telah dilindungi berdasarkan undang-undang yang berlaku, di mana hak konstitusi dia wajib menerima ganti rugi, tidak bisa dibatasi. Nah, kalau memang dalam hal ini apa yang dinyatakan oleh Pak penjabat sendiri terkait tidak mau menyerahkan ganti rugi, ya jelas keliru sesuai dengan undang-undang. Walaupun memang sudah ada putusan PK, tetapi dalam pertimbangan hukum lihat dong, putusan yang berkaitan di situ ada pertimbangan hukum menyangkut sertifikat hak pakai, di mana ada jangka waktu pemakaian. Nah, dalam hal itu sejauh mana terjadi ganti rugi dan seperti apa yang terjadi pada tahun 1977, nah jelas menjadi teka-teki yang tidak bisa dibuktikan satu dengan yang lain, sehingga keluarga Alois Bokilabina yang merasa selama 20 tahun ini mulai dari tahun 1977 itu tidak pernah adanya ganti rugi. Nah, itu adalah yang mereka rasakan. Jadi sepanjang statement Pak Bupati yang statement dari Pak penjabat sendiri, penjabat Bupati dalam hal ini yang bertentangan dengan kehendak mereka, jelas kami tolak dan kami tetap akan menuntut ganti rugi. Dan sepanjang ganti rugi itu tidak dilakukan, maka keluarga besar dari Alois Bokilabina tidak serta-merta langsung menyerahkan tanah. Apalagi dalam putusan PK tidak pernah mencantumkan secara jelas status kepemilikan hak atas tanah Eskim Praswil. Nah, dalam hal ini juga saya serahkan kembali kepada keluarga Alois Bokilabina yang mungkin mau sampaikan. Jadi ada yang saya lupa, di tahun 2019 di zamannya Ketua DPR Nani Betan, di tahun 2019 itu DPR meminta Pemda kalau keputusan itu tidak kasih ke kita, minimal kita harus ke mahkamah untuk memastikan keputusan itu ada atau tidak. Terjadilah di 2019 berangkat dari Mahkamah Agung itu dari DPR 3 anggota DPR, yaitu Anis Paru, Michael Poling, dan Wakil Ketua Matias. Dari DPR Asisten 1 Jakra dan Kabak Hukumnya Jordan. Mereka berlima ini berangkat ke mahkamah. Nah, ketika tiba di mahkamah sana dicek, ternyata kasus tanah XPU ini tidak ada terdaftar di kasasi. Ketika 5 ini pulang dari Jakarta, salah satu anggota DPR yang kita ketemu yaitu Michael Poling
dia memberi keterangan terhadap pengacara seperti apa yang dia lihat di Jakarta. Dan hari ini bisa saya kasih rekaman ini, semua bisa melihat dan mendengarnya. Bisa. Mungkin kakak bisa kasih penegasan. Baik, saya Karena kasih sejauh ini penegasan kembali lagi Nah. dalam hal apa yang disampaikan oleh pejabat Bupati Pak Dori Sri sendiri sehubungan dengan pernyataan tidak mau untuk menggantikan kerugian, jelas itu bertentangan dengan kehendak daripada ahli waris. Dalam hal ini adalah ahli waris Boki Labina ya, karena sepanjang putusan yang ada pada putusan PK ya, dalam hal ini tidak pernah mempertimbangkan secara jelas terkait status kepemilikan hak di situ. Nah, sedangkan Pemda sendiri hanya menggunakan sertifikat hak pakai yang jangka waktunya sudah berakhir, sehingga dalam hal penggunaan terhadap lahan tanah itu jelas Pemda sebenarnya tidak punya hak lagi, sehingga secara serta-merta harus dikembalikan kepada keluarga Aloysius Boki Labina. Sehingga kalau memang dalam hal ini Pemda mau menggunakan lahan itu kembali, secara hukum Pemda harus membayar hak konstitusi mereka. Dalam hal ini adalah ganti rugi terhadap tanah. Karena sepanjang ini Pemda tidak punya alas hak kepemilikan yang menyatakan bahwa tanah itu milik Pemda. Hanya menggunakan sertifikat hak pakai, di mana Pemda hanya menggunakan lahan itu untuk dipakai dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan undang-undang Agraria. Jangka waktu untuk sertifikat hak pakai hanya berlaku maksimum 25 tahun, tidak boleh lebih daripada itu. Nah, kalau sudah dipakai dari tahun 1977, kalau dihitung sampai ke tahun 2003, maka sertifikat hak pakai tersebut daluarsa dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, sepanjang itu ya tanah harus dikembalikan kepada keluarga Aloysius Boki Labina, dan dalam hal itu Pemda harus membayar ganti ruginya kalau memang lahannya mau digunakan lagi, entah dalam bentuk perpanjangan ataupun dalam bentuk peningkatan hak pakai ke hak milik. Nah, itu harus disepakati bersama dalam suatu pertemuan. Hal ini juga sesuai dengan hasil pembahasan terakhir di tanggal 25 Oktober di Pengadilan Negeri Larantuka, di mana terhadap keadaan hukum itu kita pending, kita bicara hal kebijakan. Tempuhlah hal ini dengan cara kebijakan, sehingga konflik antara keluarga Aloysius Boki Labina dengan Pemda berakhir dengan adanya ganti rugi. Nah, kalau sepanjang hal itu tidak dilakukan, jelas tanah tidak akan bisa diserahkan kepada pihak Pemda. Apalagi Pemda sendiri hanya menggunakan hak pakai, bukan hak milik. Terima kasih. Mungkin dari keluarga Aloysius Boki Labina. Dan hari ini kami keluarga menuntut Pemda harus jalani dua keputusan hukum yang sudah proses, yaitu Pengadilan Negeri memutuskan sambil menunggu keputusan banding, Pemda harus bayar uang tunggu per bulan 2 juta. Sampai dengan hari ini Pemda tidak pernah jalan di keputusan hukum itu. Habis itu keputusan banding, di situ Pemda harus mengganti rugi 4,5 M. Sampai hari ini juga Pemda tidak pernah jalani. Jadi kami keluarga hari ini meminta Pemda harus jalani dua proses hukum itu, karena ini keputusan hukum. Jadi saya rasa sekian dan terima kasih. 2006 sampai saat sampai ini dengan hari ini Pemda belum memenuhi kewajibannya. 1 sen pun belum. Ketua pengadilan itu, yang Pak Ketua baca itu amar putusan. Isi dari putusan ini tidak ada. Tidak ada. Dan kami keluarga juga berpegang teguh di dua putusan hukum ini, tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Kupang. Masalah kasasi sampai TK itu keluarga tidak tahu, karena pada waktu itu pengacara juga tidak tahu, keluarga juga tidak tahu, istilahnya kontrak memori tidak ada. Jadi kami berpegang dua putusan hukum yang sudah selesai. Saya rasa sekian. Tim Praswi, kakak sebagai aktivis di Kabupaten Flores Timur, menanggapi ini seperti apa? Baik, terima kasih. Polemik antara Tanah Kempraswi dalam arti bahwa keluarga Aloysius Boki Labina versus Pemda Kaltim ya. Siap. Kami melihat bahwa ini gagap paham yang dilakukan oleh Pemda Flores Timur tentang sertifikat sementara
atau dengan kata lain hak guna usaha. Hak guna usaha dia punya batas waktu yang jelas yang diatur oleh konstitusi. Tetapi Pemda ini saya lihat bahwa gagal paham karena tidak memahami dan tidak bisa memilah mana sertifikat definitif dan sertifikat sementara. Dalam itu hak guna usaha. Dan putusan dari MA ini kan bertolak belakang yang terjadi. Yang dipersoalkan adalah tanah Kimpraswil, bukan tanah Batu Ata. Nah ini Pemda tidak paham. Apalagi seorang pejabat datang dan serta-merta mengatakan bahwa tidak mau bayar. Emang kamu siapa? Harus paham betul tentang runutan sebuah peristiwa ini, tanah ini. Dan waktu juga bahwa kita melihat ada utusan beberapa anggota DPR dan pejabat dalam hal ini bahwa ada asisten satu ya Cagra dan asisten dan Kabak Hukum itu Jordan. Hasil dari sebuah amar putusan ke Jakarta apa yang mereka buat? Itu kan tidak ada. Ini kan yang jadi persoalan. Seharusnya Pemda melakukan pendekatan bagaimana sebuah hak layak atau hak tanah milik Aloysius Lapina ini harus direalisasikan. Jangan menimbuk kisru Flores Timur. Jangan menjadi raja kecil yang tidak dipaham oleh rakyat. Kami sebagai aktivis kami menentang keras dengan sebuah pernyataan oleh Pemda Flores Timur itu pejabat Doris Rihi. Dia paham atau tidak tentang SK definitif dan sertifikat definitif dengan sertifikat sementara. HGU dengan definitif berbeda. Yang jadi pertanyaan, kalau Pemda punya lahan, kenapa Pemda tidak berani membangun di lahan ini, ex Kimpraswil ini? Dan kenapa Pemda harus membeli lahan baru lagi untuk membangun kantor Kimpraswil? Yang jadi pertanyaan, apakah itu tanah Pemda atau tidak? Betul, no. Kalau memang punya Pemda, ya bangun. Kalau punya bukan Pemda, ya malulah. Pemda jangan melakukan pembohong terhadap rakyat. Saya menantang seorang Doris Rihi sebagai penjabat, tolong bentangkan, bacakan aturan amar putusan kasasi MA itu. Apa isinya? Substansinya berbeda. Yang dipersoalkan tanah ex Kimpraswil. MA putuskan tentang tanah Batu Ata. Dua substansi yang berbeda. Pejabat harus paham. Jangan seenaknya mengatakan bahwa tidak bayar. Ini tanah ulayat, ini tanah Lamaholot. Jadi Gertak Flores Timur mendesak pemerintah Flores Timur wajib hukum membayar hak dari para pemilik lahan tersebut. Kabak hukum juga harus tahu, harus menjelaskan juga. Asisten satu juga harus tahu, menjelaskan juga apa hasil pertemuan dengan MA di Jakarta itu. Jangan sembunyi di balik ini hanya karena jabatan, mengorbankan rakyat. Itu tidak benar. Gertak Flores Timur meminta bahwa segera melakukan konsolidasi, ketemu dengan keluarga pemilik lahan, sehingga lahan yang ini bisa terpakai. Kalau Pemda tidak sanggup bayar, minta ke Menteri Keuangan. Sehingga minta ke Menteri Keuangan bisa menggunakan dana APBN untuk mengembalikan ini tanah ini sehingga jadi aset negara, aset daerah. Jangan kong kali kong lah. Kami Gertak Flores Timur sangat menyayangkan kinerja Pemda Flores Timur, yang mana melepaskan tanggung jawabnya terhadap hak yang harus rakyat miliki, bertentangan dengan undang-undang. Ini saya katakan sekali lagi, jika Pemda Flores Timur tetap ngotot, maka tunjukkanlah hasil amar putusan itu. Apakah tanah Kimpraswil atau tanah Batu Ata? Pemda Flores Timur gagal paham. Punya lahan tetapi membeli lahan. Itulah kehebatan. Jadi saya tekan bahwa DPR Flores Timur juga harus bersinergi membela rakyat. Satu saat juga kami rakyat akan datang mengadu, meminta pertanggungjawaban terhadap sebuah
lahan yang dipakai selama ini. Pemda harus bisa pilihkan mana HGU atau sertifikat sementara dan sertifikat definitif. Dari tahun 77 berapa? Konstitusi telah mengatur 3 ini. Maka Gertak Flores Timur menyatakan sikap Pemda harus bayar, itu yang pertama. Yang kedua, harus membacakan amar putusan itu. Substansinya jelas atau tidak, menabrak dengan hasil putusan pengadilan tinggi dengan MA. Ini 2 substansi, satu ex Kipras Will dan satu lagi tentang tanah batu bata. Putusan sudah diatur bahwa Pemda punya kewajiban membayar hak selama belum ada penyelesaian. Sangat sungguh disayangkan. Dari periode ke periode, rakyat yang dikorbankan. Pemda juga manusia. Harus berpikirlah bahwa yang berjuang adalah manusia. Bapak bekerja hanya untuk manusia, untuk rakyat. Dan hak rakyat. Ini saya sampaikan. Jangan mempermainkan hak rakyat. Apa yang milik kasir kembali kepada kasir. Bapak hanyalah pengguna, bukan pemilik Pemda Flores Timur. Itu saya sampaikan. Jika kedepannya hal-hal yang Pemda tidak berrealisasi, maka Gertak Flores Timur akan turun lapangan dan melakukan demonstran, meminta hak harus dikembalikan, hak mereka harus diganti rugi kembali. Pemda gagap paham, bukan gagal ya, gagap paham.